Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Demak. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat, Kabupaten Jepara di utara, Kabupaten Kudus di timur, Kabupaten Grobogan di tenggara, serta Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah barat. Etimologi kata Demak itu adalah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu Dima, yang artinya rawa. Hal ini mengingat tanah di Demak adalah tanah bekas rawa alias tanah lumpur. Bahkan sampai sekarang jika musim hujan di daerah Demak sering digenangi air, dan pada musim kemarau tanahnya banyak yang retak, maklumlah karena tanahnya tanah bekas rawa alias tanah lumpur. Karena tanah Demak adalah tanah labil, maka jalan raya yang dibangun gampang rusak. Oleh karena itu jalan raya di Demak menggunakan beton. Kurang lebih 6 abad yang lalu, berdasarkan letak geografisnya, kawasan yang bernama Demak ternyata tidak terletak di pedalaman yang jaraknya kurang lebih 30 km dari bibir Laut Jawa seperti sekarang ini. Kawasan tersebut pada waktu itu berada di dekat Sungai Tuntang yang sumbernya berasal dari Rawapening. Geografi kesejarahan mengenai kawasan Demak dapat pula dibaca di buku Dames, yang berjudul The Soil of East Central Java, 1955. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Demak dahulu terletak di tepi laut, atau lebih tepatnya berada di tepi selat Silugangga yang memisahkan Pulau Muria dengan Jawa Tengah. Mengenai ekologi Demak, Dr. H.J. de Graaf juga menulis bahwa letak Demak cukup menguntungkan bagi kegiatan perdagangan maupun pertanian. Hal ini disebabkan karena selat yang ada di depannya cukup lebar sehingga perahu dari Semarang yang akan menuju Rembang dapat berlayar dengan bebas melalui Demak. Namun setelah abad 17 Selat Muria tidak dapat dipakai lagi sepanjang tahun karena pendangkalan. Tanggal 28 Maret tahun 1503 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Demak. Hal ini merujuk pada peristiwa penobatan Raden Patah menjadi Sultan Bintoro yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 12 Mulut tahun 1425 Saka, dikonversikan menjadi tanggal 28 Maret tahun 1503. Dalam babat Tanah Jawi, tempat yang bernama Demak berawal dari Raden Patah diperintahkan oleh gurunya, Sunan Ampel, agar merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung hutan. Tanaman gelagah wangi letaknya berada di muara Sungai Tuntang yang sumbernya berada di lereng Gunung Merbabu, Rawapening. Menurut Prof. Sucipto Wirjo Suprapto, setelah hutan gelagah wangi ditebang dan didirikan tetrukan pemukiman, baru muncul nama Bintoro yang berasal dari kata Betoro, bukit suci bagi penganut agama Hindu. Pada kawasan yang berada di sekitar muara Sungai Tuntang, bukit sucinya adalah Gunung Betoro, Prawoto, yang sekarang masuk daerah Kabupaten Pati. Menurut beberapa sumber lain menyebutkan bahwa nama Bintoro diambil dari nama pohon Bintoro yang dulu banyak tumbuh di sekitar hutan gelagah wangi. Ciri-ciri pohon Bintoro mulai dari batang, daun dan bunganya mirip dengan pohon Kamboja, Apocynaceae, hanya saja buahnya agak menonjol seperti buah apel. Ada beberapa pendapat mengenai asal nama kota Demak diantaranya. Prof. Dr. Hamka menafsirkan kata Demak berasal dari bahasa Arab, Dama, yang artinya mata air. Selanjutnya penulis Solihin Salam juga menjelaskan bahwa Demak berasal dari bahasa Arab diambil dari kata Zimain,
yang berarti sesuatu yang mengandung air, rawa-rawa. Suatu kenyataan bahwa daerah Demak memang banyak mengandung air, karena banyaknya rawa dan tanah payau sehingga banyak tebat, kolam, atau sebangsa telaga tempat air tertampung. Catatan, kata delamak dari bahasa Sanskerta berarti rawa. Menurut Prof. Slamet Mulyono, Demak berasal dari bahasa Jawa kuno, damak, yang berarti anugerah. Bumi Bintoro saat itu oleh Prabu Kertabumi Brawijaya kelima dianugerahkan kepada putranya R. Patah atas bumi bekas hutan Gelagah Wangi. Dasar etimologisnya adalah kitab Kekawin Ramayana yang berbunyi, Wine Demak Kapo Yoto Karamanyo. Berasal dari bahasa Arab "bumu", yang berarti air mata. Hal ini diibaratkan sebagai kesusahpayahan para muslim dan mubalik dalam menyiarkan dan mengembangkan agama Islam saat itu. Sehingga para mubalik dan juru dakwah harus banyak prihatin, tekun dan selalu menangis munajat kepada Allah SWT memohon pertolongan dan perlindungan serta kekuatan. Demak merupakan Kasultanan ketiga di Nusantara atau keempat di Asia Tenggara. Ibu kotanya Demak yang sekaligus digunakan sebagai pusat pemerintahan dan pusat penyebaran agama Islam yang diprakarsai oleh para wali songo. Ketika orang Portugis datang ke Nusantara, Majapahit yang agung sudah tidak ada lagi. Menurut catatan pada tahun 1515 Kasultanan Bintoro sudah memiliki wilayah yang luas dari kawasan induknya ke barat hingga Cirebon. Pengaruh Demak terus meluas hingga meliputi Aceh yang dipelopori oleh Syekh Maulana Ishak ayah Sunan Giri. Kemudian Palembang, Jambi, Bangka yang dipelopori Adipati Aryo Damar, ayah tiri Raden Patah, yang berkedudukan di Palembang, dan beberapa daerah di Kalimantan Selatan, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Menurut Hikayat Banjar diceritakan bahwa masyarakat Banjar dulu yang mengislamkan adalah penghulu Demak Bintoro, dan yang pertama kali diislamkan adalah Pangeran Natas Angin yang kelak dimakamkan di komplek pemakaman Masjid Agung Demak. Di daerah Nusa Tenggara Barat perkembangan agama Islam dipelopori oleh Ki Ageng Prapen dan Syahid Ali Murtoko, adik kandung Sunan Ampel yang berkedudukan di Bima. Pada masa Kasultanan Demak diperintah oleh Sultan Trenggono, wilayah Nusantara benar-benar dapat dipersatukan kembali. Terlebih lagi dengan adanya Fatahillah, putra mahkota Sultan Samodera Pasai yang menjadi menantu Raden Patah. Dialah yang berhasil mengusir orang-orang Portugis dari kota Banten dan berhasil menyatukan kerajaan Pasundan yang sudah rapuh. Dengan demikian seluruh pantai utara Jawa Barat sampai Panarukan Jawa Timur, tahun 1525 sampai tahun 1526, dikuasai oleh Kasultanan Bintoro. Sementara itu Kediri takluk pada tahun 1527 yang berturut-turut kemudian diikuti oleh kawasan yang ada di pedalaman. Sampai akhirnya Belambangan yang letaknya berada di pojok tenggara Jawa Timur menyerah tahun 1546. Disinilah Sultan Trenggono gugur di medan pertempuran ketika berhadapan dengan Prabu Udoro, Brawijaya II.